Dari rumah ke tempat latihan itu kurang lebih 7 kilo. 7 kilo. Jalan kaki. Jalan kaki. Ternyata beliau ini latihannya sejak zaman siswa PS1 masih pakaiannya warna kuning. Baju kuning. Betul, Pak ya? Betul. Itu kuning apa putih sih? Karena Kuning, kan fotonya kuning. hitam putih. Khusus pelatihnya itu pakaiannya hitam. Hitam sama seperti sekarang. Sama ya? seperti Kalau siswanya itu kuning, pelatih tetap Seingat sama. saya sampai 80 ke 82 pakai Masih kuning. Kuning itu. Oke. Nah, Mbah ini latihan pertama kali itu tahun berapa yang bajunya masih kuning? Saya latihan tahun 77, Mas. Tahun 77. 1977 ya. Jadi Mbah Untung ini latihannya dari tahun 1977, disahkan tahun 2019. Dari tahun 74 mengesahkan 2019. Bisa dikatakan siswanya Mbah ini sekitar 49 tahunan ya. Dulu ketika berhenti harus ngulang dari polos. Poros lagi. Tidak ada yang Dulu latihan rambut panjang boleh. Dulu latihan rambut panjang boleh. Ya Boleh. saya melihat di foto-foto yang jadul pakai baju kuning dulu, rambutnya panjang. Nah, itu kalau rambut panjang kata pelatih saya yang di Pausan namanya Mas Warto sama Mas Gino, itu sudah meninggal sekarang ya. Itu katanya kalau rambutnya ini caranya kalau rambut panjang ditarik, ini kalau ditarik gimana cara ngindari, Oke. gimana cara melepasnya. Mengantisipasinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke, dulur-dulur sekalian. Jadi di sini saya bersama Mbah Untung. Mbah, sehat? sehat. Alhamdulillah ya. Kita Alhamdulillah. bertemu di Brunei Darussalam, Di Wisma Atlet. Wisma Atlet. Jadi saya terima kasih banget sama Mbah Untung beserta para pengurus cabang Mas Anto. PS1 cabang Brunei itu luar biasa banget ya. Beliau ini walaupun sibuk dengan kerjanya tapi selalu menyempatkan untuk hadir menemani kita. Dan setelah saya sharing-sharing bersama Mas Untung, ternyata beliau ini latihannya sejak zaman siswa PS1 masih pakaiannya warna kuning. Baju kuning. Betul, Pak ya? Betul. Itu kuning apa putih sih? Karena kan Kuning, fotonya kuning. hitam putih. Bukan, begini Mas, dulu itu kan cari kain yang putih ini Mas, begini kan mahal. Jadi ada karung goni, Karung goni. karung gandum segitiga biru itu dijahitkan, lepas itu baru dibuat baju sama celana. Jadi dilepas kan masih putih, Ya. lepas itu di wenter itu kalau sini apa ya? Oh iya, Diwarnain ya, di menter jadi kuning-kuning, dijemur, sudah sehari kering baru dicuci, terus Pakai buat pakai latihan. pakai buat Itu latihan. putih atau kuning? Kuning. Kuning ya. Asalnya kan belinya kain itu udah ada kuning. Nah, Kata gandum itu belinya kan karungnya itu asalnya putih. putih, Diwarna jadi kuning. diwarnai jadi kuning. Dan yang khusus pelatihnya itu pakaiannya hitam. Hitam sama seperti sekarang. Sama Kalau- seperti Kalau siswanya itu kuning, pelatih tetap Seingat sama. saya sampai 80 ke 82 pakai Masih kuning. Kuning itu. Oke. Nah, Mbah ini latihan pertama kali itu tahun berapa yang bajunya masih kuning? Saya latihan tahun 77, Mas. Tahun 77. 1977 ya. Jadi Mbah Untung ini latihannya dari tahun 1977, disahkan tahun 2019. Betul, Mbak ya? Iya, saya motor-motor ya, Mas. Merotol. Merotolnya itu apa, Mas? Kenapa? Merotolnya kan latihan dari Poncol ke Pelausan itu jauh. Oh, ngomong-ngomong latihannya di mana? Di Pelausan, tempat Pelausan. Bengkah, tempat itu Jawa Timur. di Jawa Timur. Bengkah namanya. Bengkah itu tempat zaman Jepang dulu, sana ada rumah, tapi sana kosong. Jadi untuk khususnya persaudaraan setia hati terlatih
dipinjam untuk latihan. Oke. Dan itu saya latihan dari Poncol, dari Alas Tuondali, rumah saya itu 7 orang saja. Dari rumah ke tempat latihan hanya 7 orang. Nah, itu pun 7 orang dalam berapa bulan itu, dalam 1 tahun lebih lah sudah ada motor. 1 tahun ada yang merotol. Ada yang motor. Yang jadi satu sekarang di Oki, di mana itu? Nah. Di Palembang Oki sana, namanya Suwarna, sekarang dari Kapolres Litingnya Mbak, untung. itu latihannya sama-sama, tapi dia neruskan di Injiwan sama Mas Marno sekarang yang membuka SHTRT di kampung saya, jadi ribuan banyak itu Mas Marno. Mas Marno. Terus jadi orang seliting saya itu jadinya di Alas Tua Poncol, bukan di Plausan. Masa pelatihnya sudah tidak ada lagi. Satu yang di Tulus itu bukan pelatihnya, salah ngomong. Apa itu yang latihan itu jauh kan? Yang latihan motor saya tinggal 2 orang kan, enggak boleh. Tinggal 2 orang. Enggak boleh. Takut lah ke sana lagi. Takutnya jauh. kenapa? Kan di jalan itu kadang-kadang jauh malam, malam hujan, tidak ada kawan malam, takut lah kalau tidak ada ramai kawan, takut ada. Jaraknya kira-kira nih dalam berapa jauh? dalam 7 kilo. 7 kilo? 7 Wow. kilo, 7 kilo. Malam. Itu jam dari balik ngarit ya. Lepas makan. Cari rumput. Cari rumput, makan. Lepas makan mandi. Lepas mandi makan, salah terbalik. Terus jalan. Buat jamu itu yang dari kunyit, pahitan sama bawa air. Berarti jamu pahitan dari dulu sudah ada ya? Tidak ada, Mas. Berarti dari rumah ke tempat latihan itu kurang lebih 7 kilo. 7 kilo. Jalan kaki. Jalan kaki. Karena dulu belum ada kendaraan. Ya. Itu dalam waktu kalau mau kenaikan Jambon itu dilongmaskan dulu dari Magetan ke Sarangan. Jalan kaki itu dari Magetan ke Sarangan. Oh, kalau dulu setiap mau naik tingkat Longmas. Namanya Longmas. kilo? Itu dari Magetan ke Sarangan itu kurang lebih 17 kilo jalan kaki. Pulang balik. Nggak masalah sih, itu tes ya. Tes nggak apa-apa lah. Nah, itu tapi yang buat saya salut itu perjalanan Mbah Huntung ke tempat latihan itu jauh banget, 7 kilo. Ya wajar lah kalau misalkan yang lain menghilang, sisa 2 takut ya Mbah, jauh ya. Jauh. Lepas itu Mas, motor Protol di Sabuk apa? Sabun Jambon. Pertama kali protol di Sabuk Jambon. Pasal 1 tahun 8 bulan kalau tidak salah baru dikasih Jambon, Mas. 1 tahun 8 bulan baru naik ke Jambon. Naik tingkat Jambon ya? Nah, ya. Oke. Lepas kan Jambon itu masih latihan dalam 2 bulan kalau tidak salah. Saya terus modal pasal tidak ada teman, sudah berhenti lagi. Terus latihan lagi di Poncol, tempat saya itu ada buka latihan lagi. Saya nyari namanya Mas Hermanto, itu polisi, suruh ditanya kamu mau latihan lagi, untung mau Mas, cari teman-teman. Saya cari teman-teman di Poncol itu dapat kalau tidak salah 11 orang. Dapat 11 orang latihan sampai Jambon tua lagi, dari Polos pinjam Baleni ke Jambon tua lagi. Itu Mas Hermantonya minta maaf, apa itu eksiden, halangan, kecelakaan, akhirnya meninggal dari naik motor dari Magetan mau ke Barat, kecelakaan meninggal. Jadi latihannya terus buyar, tidak ada pelatih. Oh, jadi latihan pertama merotol karena jaraknya jauh, nggak ada teman. Yang kedua pelatihnya nggak ada karena meninggal. Terus lepas itu di Poncol, Mas Marno yang liting saya sama Pak Mas Suwarna itu latihan di Jiwan, yang latihan di Jiwan sana, masa sekolahnya SPMA, latihannya di Jiwan di Pusat Madiun. Di Jiwan tapi latihannya ya, jadi terus membuka latihan, jadi saya ikut lagi latihan. Tapi saya motor lagi di situ, di tempat desa saya itu saya motor lagi. Terus
motornya karena apa? Saya terhimpit itu terus terang jujur saja. Saya dulu itu pasar ekonomi lah. Oke. Pasar ekonomi Pokoknya adik-adik. ada aja ya. Iya. Pasar ekonomi adik saya kecil-kecil. Saya orang jujur tidak punya kan. Jadi cari kayu bakar itu naik pinus pagi, naik cari kayu dijual untuk beli makanan. Betul-betul sengsara Mas zaman dulu. Ya sengsara, makan jagung saja sampai begitu zaman dulu. Baru ngerasain makan enak, orang tua sudah tidak ada. Ya tidak apa, berkahnya ada. Terus lagi latihan lagi, saya masuk lagi, ikut lagi sampai hijau, saya merotol lagi hijau. Merotol lagi. Oke, karena ekonomi tadi. Bukan, itu pasal hijau merotol karena saya ada apa ya, masa itu jualan kirim ikut sapi itu ke Bandung, terus masa pekerjaan lah. Pindah tempat, betul? Bukan juga? Bukan, kerja. Oh, ada kerja lah ya. Kita kerja yang harus meninggalkan latihan. Oke. Itu merotol lagi. Balik lagi, ada jarak dalam berapa bulan, tahun ngikuti latihan lagi sampai hijau lagi. Ini tutup poin saja, nggak bisa panjang-panjang Mas ya. Iya. Sampai hijau lagi, waktu lari-lari, hujan-hujan ya tidak situ ini, saya tidak mampu diajar sama pelatih saya motor lagi. Kuat berarti. Betul-betul tidak kuat. Tapi boleh saya potong sebentar Mbak? Ini kan tadi dari Jambon, terus ke hijau, merotol, ke hijau lagi. Itu berarti apakah latihannya itu ketika merotol nggak nyambung sabuk atau ngulang dari polos lagi? Ngulang dari polos lagi. Kalau dulu itu nggak boleh berarti? Nggak boleh, ngulang dari dulu polos. Ketika berhenti harus ngulang dari polos? Polos lagi. Tidak ada yang dulu latihan rambut panjang boleh. Dulu latihan rambut panjang boleh? Ya boleh. Saya melihat di foto-foto yang jadul pakai baju kuning dulu, rambutnya panjang. Nah itu kalau rambut panjang kata pelatih saya yang di Pausan namanya Mas Warto sama Mas Gino, itu sudah meninggal sekarang ya. Itu katanya kalau rambutnya ini caranya, kalau rambut panjang ditarik, ini kalau ditarik gimana cara ngindari, gimana cara mengantisipasinya. Nah, kalau rambut panjang gunanya itu. Tapi dulu gunanya rambut panjang, sekiranya ada lawan, bagaimana cara mengatasinya? Rambut kamu panjang, gimana cara ngatasi? Oke. Jadi di sini saya menangkap ya, kalau ini benar pembahasan dari zaman dulu itu benar. Ketika dia rambut panjang, latihannya ada tarikan atau keripenan gitu Mbak ya. Bukan berarti harus dihabiskan rambutnya. Enggak. Justru harus dipanjangin. Karena ketika belajar nari, sekiranya Mas mau narik, bahagia. narik kan, Mas. Gimana cara ngelepasnya? Mas, saya narik, Mas yang lepaskan. Iya. Atau gimana? Itu kan, ya? ini macam kan. Oke. Masuk akal. Masuk bukan akal. Malah digundulkan. Bukan. Kalau digundulkan malah nggak terlatih ya. Enggak. Dulu. Tapi kan manut aturan sekarang kan. Ya tapi ya dulu nggak usah dijadikan masalah lah Mbak ya. Itu tidak masalah. Senamnya memang lain, ada perbedaan sedikit dari senam yang saya rasa senam 19 sama senam 20 yang agak. Untuk sekarang. Oke. Sekarang. Mungkin kalau zaman dulu Mbak, zaman dulu kan dilatihnya dari orang per orang. Tapi kalau sekarang ini latihannya sudah ada kemajuan, ada media sosial, ada media online ya, tapi tidak boleh di-sharekan. Latihan sekarang itu ada persamaan, jadi semuanya harus sama, mulai dari senam, mulai dari jurus, udah harus sama. Kalau dulu kan belum ada media seperti itu. Ya, tapi harus sama dari pusat. Sama. Tapi ya kita kan nggak tahu, dari orang ke orang berbeda-beda nanti geraknya. Yang benar adalah persamaan. Kalau kata orang, yang mana yang benar? Senam di daerah sini kok kayak gini, senam di daerah sini kok sini. Yang mana yang benar? Sebenarnya benar semua, tapi yang paling benar adalah persamaan. Kita mengikuti persamaan dari pusat, itu Mbak ya. Iya. Oke. Lagi Mas, latihan dulu itu kalau mau
mau jalan sendiri ya, itu tidak waktu latihan. Itu ada pelatih saja, ada pelatih jalan. Itu betul-betul takut, betul-betul hormat. Dulu itu pelatih saya. Langsung. Berarti kalau dulu tuh hormat, sopan santun itu yang sangat diutamakan. Persaudaraannya itu walaupun satu liting masih polos, itu persaudaraannya diutamakan. Jadi saya ikut latihan moto sampai Brunei ikut itu, pasal saya ingat dipesan sama Mas Gino sama Mas Warto itu PSHT, persaudaraan sejati. Trate itu memang persaudaraannya itu, Mas. Jadi sing lawang beda rupane ginigit padha rasane, kata Mas Gino dulu. Aku masih ingat. Betul-betul masih ingat itu. Ngomong-ngomong masalah pelatih, masih ingat nggak kalau pelatih dulu? Masih. Pelatih Mbak. Masih Siapa, ingat. Mbak? Mas Gino, Mas Warto, Mas Darto, Mas Harto, terus Oh semua ya ujungnya? ya ada satu Mas Mas Jawa. Prapto lagi. Mas Prapto. Nah, itu yang dari Plausan. Yang Plausan. Terus yang moto di Poncol, yang latih aku namanya yang kemarin telepon itu Mas Suwarna yang di Oki. Oke. Sama Mas Marno yang di Poncol. Itu pelatih saya. Siap. Yang kemarin juga saya telepon. Itu Pelatih yang paling galak siapa? Mas Marno Mas Marno sama Mas Hermanto. Mas Hermanto. Bukan galak tegas kali ya? Tegas, ya galak betul. Galak tegas. Jatahan itu 9 orang, kalau Mas Hermanto suruh maju semua. Maju semua lawan beliau. Lawan beliau. Bukan siswa enggak, 9 orang harus semua. Jadi kalau semua belum jatuh masih diterusin. Jatuh, lalu dibiarin jatuh. Enggak terus ditambahin gitu, tidak maju dulu. Tapi Mas Hermanto mungkin sudah tahu lah. Ya, takarannya ya. Kemampuan siswa segini kan sudah tahu mungkin kan. Jadi itu jatuh baru. Itu dulu begitu. Kalau Mas Marno yang saya ngomong ini, itu ya tegasnya betul-betul. Keras tegas. Gerakannya betul-betul. Kalau masih muda dulu, tapi sekarang sudah umur sama saya. Betul-betul bagus. Oke, jadi Mbah Untung ini usia berapa sekarang? Masih nggak? Saya Ya umur sebenarnya? Umur sebenarnya mungkin 64, 62, 64, 64. Nah, 1959 itu berapa? Ya 60-an lah ya. Kira macam 60 tahun, anggap aja 64, 65 tahun lah. 60 ke atas ya. Berarti dari tahun 74, pengesahan 2019, ya terus mengikuti S1 Trate walaupun merotol. Jadi bisa dikatakan siswanya Mbah ini sekitar 49 tahunan ya? Iya, tapi saya kan merotol di Brunei kan, dulu ada latihan kan, tidak ada latihan di Brunei. Sebenarnya pengen latihan kan tidak ada. Nah, Brunei itu dibenarkan oleh kerajaan boleh latihan, jadi saya terus ikut. Iya. Nah, jadi pengesahannya di Brunei. Darussalam ya. Luar biasa ya. Latihan. Kenapa Ya, Mas? Siapa yang mengesahkan? Mas Sugeng yang meninggal sama Mas siapa ya satu? Di Brunei. Iya, Mas Sugeng sudah meninggal yang Kali. kata Prawi. Mas Sugeng meninggal sudah satunya. Aku agak lupa sedikit Mas siapa dulu. Berarti perjalanan siswa S1 Trate ini selama 40 tahunan ya? Iya. Kurang lebih ya? Iya. Jadi hampir 50 tahun. Jadi Mbah Untung ini perjalanan dia menjadi siswa PS1 itu selama hampir 50 tahun, mulai dari bajunya warna kuning sampai sekarang yang mengikuti. Tapi tidak latihan terus ya Mas, itu ya, saya modal-modal lah, minta maaf. Itu sama orang Asia, modal itu cakap katanya kalau modal itu musuhnya orang Asia kan gitu. Orang dulu kalau merotol itu musuhnya orang Esa. Nah, katanya begitu. Kalau merotol harus ngulang dari awal. Bukan, merotol kan macam merotol, macam latihan tidak kuat. Itu kan latihan, memang dulu itu latihannya keras, itu maksudnya mendidik supaya keras, mendidik metalnya, mendidik apanya itu kan. Kalau tidak keras kan, jadi memang betul-betul keras itu dididik supaya kerasnya mendidik. Kerasnya mendidik. Bukan ngawur Mbak ya? Bukan. Okay. Kerasnya mendidik. Jadi supaya tahu, orang itu tahu benar dan salah, maksudnya begitu Mas. Oke, siap. Terakhir ini Mbak, kenapa sih Mbak itu kuat banget
ingin jadi warga Esa Trate padahal sudah berapa kali merantau? Bisa aja kan ikut perguruan lain atau bela diri lain. Bukan, Kenapa harus Esa Trate? Bukan, saya Esa Trate itu yang saya salut satu, persaudaraannya Mas. Itu ada unen-unen kata Mas Gino, Mas Warto dulu yang saya sebut tadi. Ada unen sepiro gedine sangsara yen tinompo amung dadi jopo. 2. Sinawang beda rupane yen dinigit padha rasane, artinya Mas bukan orang Jawa ya. Melihat melihat Mas Alvin, melihat Mas Billy, melihat Mas siapa itu? Mas Denny, itu jangan dibeda-bedakan. Ya. Jadi manusia Esa Trate itu tidak mengajarkan ras, intinya ras, Suku, agama itu jangan dibeda-bedakan. Itu Mas didikannya. Jadi yang kaya jangan terlampau yang miskin harus menghormati yang kaya, yang kan Intinya semua saling menghormati, saling menghormati. Ya. Itu Mbak ya? Ya. Berarti itu yang membuat Ya, salut sama Esa Trate. Lagipun kalau dikata persaudaraannya itu betul-betul menjiwai semacam kakak beradik, adik kandung Mas. Di Esa Trate. Dan Saya merasakan. merasakan. Saya pergi Pontianak belum lama ini Mas. Saya pakai baju kaos Esa Trate. Di Entikong sana ada ini ngode ya, ngode, minta maaf ngode. Saya bertanyanya, Mbah kaosnya kok bagus banget. Saya sudah tahu itu mungkin orang Esa, tapi dia tidak ngode. Iya, saya itu macam. Lepas itu ngode ya saya ikut, saya kasih kode. Baru bawa tempat minum, oh ceritanya macam saudara. Itu di Pontianak. Padahal tidak kenal. Tidak kenal. Itu Ketika orang kenal sudah kayak akrab banget. orang Dayak lagi pun Mas. Orang kaya. Orang Dayak. Orang Dayak. Bukan orang Dayak ya. Orang Esa Trate orang Dayak. Jadi saya merasakan betul Esa Trate itu Sangat kuat. kesalutannya, persaudaraannya macam itu Mas. Oke, siap. Itu saya pakai kaos di Entekong, kan saya dari sini naik bus kan, itu turun di sana, saya pakai kaos. Kaosnya bagus banget Mbak. Ya, itu ngikuti saja kan, ngikuti Sampai tes lah ya. ngikuti, nggak tahu. Pas itu saya dikode. Pertama saya diam lah, macam diam, macam nggak tahu, diam. Kedua baru aku balas kan. Terus dibawa minum Mas. Saya bayarin pun tidak mau, saya dari Brunei saya bayarin pun tidak mau, dia bayarin. Itu betul-betul jadi macam saudara. Itulah kehebatan Esa Trate Mas. Saudara. Iya. Jadi saudara-saudaraku kalau punya nanti sudah umur punya anak, tolong dididik ke Esa Trate biar tahu benar dan salah. Dia manusia berbudi luhur. Bukan cuma fisiknya saja. Bukan cuma fisiknya saja. Fisik itu penting Mas. Penting. Itu kan ceritanya fisik itu ini macam zaman dulu. Kalau Mas Warto sama Mas Gino dulu ngasih tak pelajaran. Orang dulu kalau disuruh apa itu, suruh ngaji yang betul, langsung ngaji ini macam kan tidak mau. Kalau dikasih yang keras dulu, gelut silat apa itu ini, baru mengamalkan itu baru mau. Kata Mas Gino, Mas Warto begitu Mas. Jadi kalau ini Qurannya langsung ngaji itu rata-rata anak muda susah. Tapi kalau dididik di silat, ya ini ajarannya ini, biar tahu benar. Orang Esa itu tego lorone, ora tego patine. Itu macam itu bagusnya. Siap. Jadi intinya seperti itu Mbak ya. Intinya seperti itu. Dia boleh keras tapi dengan tujuan mendidik. Nah, iya. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya dan semoga ini menjadi motivasi yang positif ya kepada para adik-adik siswa dan warga-warga yang baru disahkan sekarang. Mbak Untung latihan sejak tahun 1977, berapa kali merotol tapi tekad dia tetap ingin menjadi warga tercapai sampai tahun 2019. Mulai dari dia latihan baju siswanya warna kuning sampai sudah mengikuti perubahan zaman. Tapi intinya beliau menekankan bahwa di Esa Trate itu persaudaraannya sangat kuat banget. Bahkan kita dipertemukan karena persaudaraan Mbak ya. Iya. Tidak pernah kenal satu sama sekali. Ketika bertemu saya seperti menganggap beliau adalah mbahnya saya, Mas. dan Iya. kalau main ke Palembang
kabar-kabar saya, Iya, rumah Mas. saya. Terima kasih. Kita nanti jalan-jalan ya. Iya, terima Makan kasih. es krim nanti. Ya, terima kasih. Mbah sehat selalu, Mbah. Amin, amin, amin. Ya, amin. terima kasih di sini kita sudah diajak jalan-jalan. Intinya tetap jaga kesehatan. Saran saya untuk Mbah Untung, udah berhenti kerja di Brunei, pulang ke Indonesia, kumpul bareng keluarga. Uang udah banyak juga di sini. Apalagi yang dicari, mending balik sama keluarga. Ya, Ini Mas. saran saya. Ya, terima kasih, saya terima. Mungkin tahun depan saya balik. Siap. Kabar-kabar, Mbak ya? Iya. Siap. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.